kamu kenapa? Aku kena leukemia stadium 2, Bu. Mungkin kematianku nanti bisa menghapus semua dosa yang sudah kulakukan dan bisa merubah keadaan keluargaku jadi lebih baik. Semoga gak ada lagi pertikaian antara Tante Tias dan Ibu setelah aku pergi nanti. Dan aku gak akan jadi penghalang antara Kak Alina dan Adit. Mbak, maaf aku pergi gak pamitan. Aku mau ke Jakarta nemuin Mas Agung karena aku betul-betul butuh pekerjaan. Tapi Mbak gak usah khawatir. Tak pegang janjiku Mbak. Tutup mulut soal Kejora. Saya mau meeting sama klien saya dari Jakarta. Tolong kamu siapkan ruangannya ya. Kejora, kamu disuruh datang untuk ke ruangan meetingnya Pak Raka karena tamunya Pak Raka sudah datang. Oh, yaudah. Aku merasakan ada Kejora di sini. Dit, ada apa? Gak ada apa-apa. Apa sih? Raka. Bentar ya, gue ke toilet dulu bentar. Oh ya udah, oke. Iya. Ini gue baca-baca kok. Iya. Gue tunggu sini ya. Yuk. Oke juga ini. Ya Allah. Apa itu tadi Kejora? Nggak mungkin gue masuk ke sini. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Tapi muka kamu kelihatan pucat banget loh. Iya, emang aku lagi sakit tapi aku nggak apa-apa kok. Yaudah duluan ya. Kejora. Tadi aku pikir itu temen aku. Ma. Ternyata salah. Lama banget Adit ke toiletnya. Aduh, udah hampir makan siang. Dit, ngapain di sini? Gak apa-apa. Mau ke toilet. Ini toilet cewek. Tuh, yang cowok tuh di situ. Iya, gue tahu. Gue liat juga kok tadi. Gue lagi. Alasan. Enggak, gue pesen aja tadi. Udah. Gue tunggu ya di ruangan tadi ya. Oke. Ya. Tuh, jangan lupa. Iya.
perasaan gue bilang Kejora ada di sini. Tapi tadi bukan Kejora. Apa karena aku lagi di Bandung, makanya aku jadi terbayang-bayang sama Kejora terus? Aku harus benar-benar lupain Kejora dan fokus ke meeting. Ngapain kamu ada di sini? Disuruh sama si Wila ya? Saya punya nama, Mbak. Bukan Heh. Gak penting nama kamu saya sebut-sebut. Ngapain kamu minta-minta kerjaan sama Mas Agung, hah? Emang kenapa, Mbak? Saya pikir nggak ada masalah soal itu kan? Pasti kamu disuruh si Wila nih, iya kan? Ngaku aja. Si Wila nyuruh kamu kesini buat gangguin Mas Agung, ya kan? Dia kan udah mau menjauh. Ngapain sih dia kirim-kirim kamu segala? Saya di sini nggak ada hubungannya sama sekali dengan Mbak Wila. Kalau soal Mbak Wila mau jauh dari Mas Agung, itu hak mereka berdua, Mbak. Tapi saya mau tekankan ke Mbak, Mas Agung tidak bisa memutuskan hubungan dengan Kejora. Karena Kejora adalah anaknya. Dengar kamu ya. Saya tidak suka ada pengganggu. Jadi saya akan awasin kamu terus. Karena saya nggak mau di antara saya dan suami saya ada pengganggu. Paham? Kejora? Kamu udah di sini? Iya. Udah makan belum? Udah. Bagus. Kita tinggal tunggu kliennya, tapi beliau lagi di toilet. Tadi sih aku udah dapet emailnya dari dia. Nih aku sekarang mau kirim ke kamu ya, sebentar ya. Tapi kamu juga... Kejora? Kamu pingsan lagi? Sini aku buatin. Udah Pak, nggak apa-apa. Saya ke kamar mandi aja. Kejora, kamu tuh yang menurut aku belum sehat deh. Kamu istirahat ya di ruang kesehatan kantor. Iya Pak, saya ke toilet dulu sebentar. Aku temenin ya. Nggak usah Pak, saya sendiri aja. Aduh, bentar ya Pak. Nggak mungkin. Ini mungkin cuma perasaan aku aja. Nggak mungkin Kejora ada di sini. Rin, panggil OB ke ruangan saya, Rin ya. Ya, ke ruangan meeting. Mas, ya. Pastikan bersih semua ya. Ya. Kasih Mas. Saya permisi dulu ya Pak.
Iya, pagi-pagi. Sebentar nih, saya lagi ngecek dulu ya email-emailnya. Sebentar ya. Udah siap kan semuanya berkas-berkasnya? Mohon maaf, saya agak terlambat. Nggak apa-apa, Pak Adit. Bagaimana Pak Raka? Kita lanjut? Oh, iya, pasti. Aku harus percepat meeting ini. Aku benar-benar mencemaskan Kejora. Oke, Pak Raka, seperti yang saya sampaikan tadi, semuanya sudah saya kirim data-datanya, silahkan dipelajari bagaimana. Oke, jadi saya pelajari dulu sebentar, dan kita bisa mulai untuk negosiasinya ya. Saya setuju dengan yang di tabel pertama, tapi saya bakal kirim email penawarannya dulu, nggak apa-apa kan ya? Oh, silakan. Tapi untuk semuanya sih saya udah setuju sih. Oke. Saya suka semuanya dan saya pilih semuanya ya. Terima kasih, Pak Raka. Mbak sudah lakukan pemeriksaan menyeluruh di rumah sakit? Apa yang Mbak alami ini butuh periksa di rumah sakit karena di sini alat medisnya tidak lengkap. Iya, nanti saya akan ke rumah sakit, dokter. Sekarang Mbak istirahat saja ya, sampai mimisannya berhenti. Makasih banyak ya, dokter. Iya. Aku terpaksa bohong sama dokter yang tadi. Karena kalau aku cerita, dokter itu pasti akan cerita juga ke Raka. Aku nggak mau Raka tahu soal penyakit aku. Ya, halo Mbak. Ada apa Mbak? Kamu jadi ketemu Mas Agung? Iya Mbak, ini aku lagi kerja di kantornya. Ya Allah, Tio, kamu tuh gimana sih? Mbak kan udah cerita semua masalah Mbak soal Mas Agung dan Mbak Tias ke kamu. Tapi kamu tetap aja temuin Mas Agung. Kamu tuh sengaja pengen bikin malu Mbak. Enggak Mbak, aku nggak mungkin bikin malu Mbak. Aku di sini bener-bener butuh pekerjaan Mbak, butuh uang. Oh, jadi kamu lebih mentingin uang ketimbang perasaan Mbak sama Kejora? Mbak Wila tolong percaya sama aku. Aku janji Mbak, aku nggak akan bahas apapun itu tentang Mbak Wila dan Kejora. Aku di sini bener-bener murni Mbak, butuh uang, butuh pekerjaan, butuh kelangsungan hidupku Mbak. Mbak Wila. Aku nggak mau Mas Agung sampai mikir aku sengaja nyuruh Tio ke sana untuk datang temuin dia. Aku harus telepon Mas Agung. Aku harus minta maaf dan jelasin semuanya. Wila, memang istri yang baik. Baru aja aku mau telepon, dia udah nelfon duluan. Halo sayang, ada apa? Mas, ada yang mau aku omongin. Penting. Kita video callan ya? Aku yang hubungin, sebentar. Video call. Ya Mas. Hai sayang, aku senang sekali deh kamu nelfon aku. Ada apa? Nggak ada masalah kan? Mas, aku mau minta maaf ya Mas kalau Tio udah ngerepotin kamu. Nggak. Sama sekali Tio itu tidak merepotkan. Biar bagaimanapun juga, Tio kan keluargaku, adik kamu. Ya wajar lah, aku memberikan dia pekerjaan. Dan kebetulan juga ada posisi yang kosong di perusahaan cabang Cilegon. Ya udah, kalau gitu terima kasih ya Mas. Mudah-mudahan Tio bisa bantu perusahaan kamu. Kalau misalnya emang ada sikap Tio bikin kamu kesel, kamu marahin dia aja ya. Iya sayang. Ya udah Mas, aku beres-beres rumah dulu ya. Ntar dulu. Aku kan masih kangen sama kamu. Aku juga kangen sama kamu Mas. Aku mau ngobrol lama sama kamu. Tapi aku takut Mbak Tias lihat lalu neken aku dan Kejora lagi.
Maafin aku, Mas. Semoga kamu ngerti kenapa aku lakuin ini. Aku tahu kamu melakukan ini untuk kebaikan semua. Tapi tetap aja. Aku kangen sama kamu, Willa. Aku ingin kamu, aku, Kejora, kita hidup lagi bersama di sini. Kamu kenapa, Mas? Hah? Pegel. Pegel-pegel. Tadi aku habis dari proyek. Proyek klien, orang penting. Orangnya perfeksionis. Ya, takut aja dia bawel, marah-marah. Jadi aku harus turun, ngawasin sendiri, biar tepat. Kasian banget suami aku nih. Mau aku pijitin nggak? Mau dong. Oh ya? Kita kesana. Kurang kenceng nggak? Enggak cukup. Kamu ini penuh pengertian, penuh kasih sayang. Beda sama Tia, Silana suka marah-marah. Kamu tuh jangan ngomong kayak gitu dong, Mas. Oh. Nggak boleh kamu banding-bandingin aku sama Mbak Tias. Kasihan Mbak Tiasnya. Mbak Tias tuh pasti perhatian banget sama kamu. Aku yakin kok. Cuma mungkin Mbak Tias lagi banyak pikiran. Makanya jadi kayak gitu. Mana badannya pegel-pegel. Kalau ada Willa,